Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Family Laslas channel. See you again with me, Isma, Fani Ramadhani. Oke guys, kali ini saya Mbak Isma dan Mas kameramen tentunya Mas Bahul sudah berada di sebuah benteng peninggalan Belanda. Dan kali ini kita akan masuk ke terowongan bawah tanah yang menghubungkan ke benteng pendem yang ada di pantai Teluk Penyu. Oke, masuk aja Mas langsung. Ayo Mbak. Astagfirullah. Kenapa Mbak? Astagfirullah. Jadi ada sosok di sini Mas. Dia nunggu pintu gerbang ini, pintu masuk ke lorong ini. Jadi sosok ini nggak kelihatan mukanya, rambutnya panjang banget sampai ke tanah-tanah. Dia memakai bajunya hitam semua. baju hitam. Emang dia di situ lagi ngapain Mbak? Dia penjaga di Dia tempat jaga. ini. Dia lagi duduk atau Nggak, dia lagi Berdiri. gini nih, berdiri tegak? berdiri tegak. Dan dia tinggi banget. Langsung aja Mas masuk. Dan Jangan kita lupa harus baca berdoa doa. dulu. Berdoa dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Oke guys. Oke guys, jadi selain tempat ini dikenal dengan keindahannya, tempat ini juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang berkembang dari zaman Penjajahan Belanda. ya, sampai sekarang. Jadi banyak sekali wisatawan yang mendatangi tempat ini, namun mereka merasakan hal-hal aneh ya Mbak. Ya. Seperti dia mendengarkan suara hentakan kaki, kayak suara prajurit yang mau perang. Terus juga mereka gimana, Mbak? gini, gitu. Jadi mereka juga sering sekali melihat sosok-sosok yang lewat gitu. Kalau mau masuk ada yang kayak mau gini loh Mas, Lewat. jalan gitu. Dan padahal di sini itu sangat sepi, nggak ada orang. Terus Oke. ada juga yang lihat di sini kayak ada sosoknya itu seperti manusia biasa, tetapi mukanya itu sangat pucat. Ya oke guys, jadi di balik bangunan ini ada satu pohon ya Mbak, pohon Kamboja yang dari zaman Belanda ya sampai sekarang itu masih ada. Dan ada mitos dari pohon Kamboja itu sendiri ya Mbak. Konon katanya pohon itu dia ditempati oleh kayak macan tutul ya Mbak ya. Betul. Dia besar banget Mas. Jadi ada orang yang berwisata ke tempat ini dan dia itu pulang agak sore loh. Jadi sosok Macannya? itu dia kayak nungguin di pohon Kamboja itu. Kamboja. Jadi ada dulu ya Mbak. Ada dulu juga katanya ada orang yang mencoba untuk mengambil bunga Kamboja itu dan Namun kemudian iya sampai di rumah ya Mbak. iya, sampai rumah itu orangnya langsung sakit dan sakit itu semakin parah tanpa ada obat yang bisa nyembuhin dan akhirnya orang tersebut Sampai meninggal. dunia. Oke guys, sekarang Sudah kita jam- setengah 12 ya Mbak, lewat 5 menit. Langsung aja Mas. Ayo. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kolornya banyak tulisannya Mbak. Iya iya. Mungkin ada tangan-tangan nakal yang mengotori dinding ini. Harusnya nggak boleh Mbak. Oh ya nggak boleh. Oh ya. Sudah Jadi tua gini banget. guys. Di sini itu banyak sekali cerita mistis. Jadi cerita mistis itu justru yang membuat wisatawan itu datang ke sini. Jadi dia ingin tahu apa benar ada sosok-sosok yang tak kasat mata di sini, apa yang diceritakan oleh oleh orang yang berkunjung itu benar ya Mbak. Jadi dia ingin tahu loh Mas. Jadi banyak sekali orang yang kepengen tahu apa sih yang ada di sini itu. Dan jika kalian juga ingin tahu, kalian juga harus bisa datang ke sini membuktikannya sendiri. Oke? Yuk jalan. Hati-hati Mbak. Iya. Ini agak menanjak Pak. Iya nih, Dan ini gelap banget ya guys di sini. gelap banget. Astagfirullah. Aduh, Mbak Fani, Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Merasakan apa? saya di sini kayak ada energi yang sangat kuat sehingga Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah, benar. Kayak ada yang lewat ya Mas? Iya Mbak. Di sebelah sana, di bawah. Arahnya ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Mbak Isma pusing. Pusing. Tadi sepertinya di sini ada energi yang sangat kuat hingga akhirnya energi saya sedikit terkuras. Mbak Isma jangan lupa istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Mungkin ada yang nggak suka dengan keberadaan kita ya guys di sini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kaget saya Mas, astagfirullah. Di sini banyak sekali sosok ya Mas. Sudah banyak yang Itu kelihatan nggak? Ada tembok itu? Iya. Ada sosoknya di sana? Sosok kamu Mbak. Belum kelihatan kalau dari sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi tempat ini itu belakangnya pantai ya Mbak, Iya, pantai pantai. Karangbolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada sosok Mas di sini. Astagfirullah. Allah. Ada suara Mbak. Dia di sebelah sini. Sosoknya besar banget di sini Mas. Ya Allah. Namanya Mbak. Ini nih, di tembok yang ada tulisannya. Jadi sosok ini laki-laki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dia geram Mas. Astagfirullahaladzim. Dia juga yang menjaga. Jadi mitosnya di sini itu setiap ada pintu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kenapa Mas Baul? Terpleset Mbak. Hati-hati Mas. Hati-hati ya Mas. Oke teman-teman, jadi mitosnya di sini itu di setiap pintu pasti selalu ada yang menjaga. Jangan lupa berdoa dan salam ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Mbak. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, langsung hilang ini. Cepet banget dia hilangnya Mas. Jadi jelas banget ya. Itu tadi sosok kamu Mbak. Sosok hitam. Hitam. Jadi dia yang nunggu. Temannya yang nunggu di pintu ini. Astagfirullahaladzim. Mbak Isma merasakan apa di sini? Di sini auranya berbeda banget. Kayak energinya itu lebih besar dari yang di atas ya Mbak. Lebih di sini. Mm-mm. Dan saya kayak Kenapa? ngerasain ada sosok perempuan yang ingin mendekati saya. Mbak Isma tahu kan? Tahu. Saya tahu. Oke. Sosok apa itu? Ini sosok perempuan pakai baju putih. Terus rambutnya kayak saya gini nih. Rambutnya segini. Mana kayak Kayak saya nih. Warnanya kayak gini rambutnya. Biasanya disebut apa ya Mas? Noni Belanda ya. Noni Belanda. oh iya. Jadi cantik banget dia. Putih banget loh Mas. Dia putih banget. Astagfirullahaladzim. Dia kayak deketin saya gitu. Hati-hati Mbak. Nah, di sini banyak banget kelelawar ini Mas. Kelelawar tuh. Soalnya nggak pernah ada orang yang masuk ke sini. Nggak Jarang. berani dong. Ini gelap banget. Hati-hati Mas, ini banyak batu-batu. Aduh, astagfirullahaladzim. Udah. Kelelawarnya banyak banget. Makanya Kayak baunya nggak enak banget ya Mbak. Banyak banget kelelawar di sini. tuh kelelawarnya ya Allah. Pelan-pelan Mbak. Kenapa Mbak? Kayak sosok ini lebih deketin saya loh Mbak. Lagi kesini kayaknya deh. Dia deketin saya. Dan baunya ini wangi banget Mas. Bawa apa sih Mbak? Bau wangi. Wangi banget di sini. Wanginya ini berbeda, nggak kayak seperti biasanya, itu beda banget ya. Tapi emang wangi. Mungkin ini wanginya wangi khas dari zamannya Belanda kemungkinan. Bapak nih? Bapak nih? Mbak, bukan itu. Sosok itu deketin saya Mbak. Iya, sudah dekat Mbak. Deket banget kan? Istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Oke, Pak. besok ada orang Mbak. Iya, dia sosok yang tadi beneran datengin kita dan dia masuk ke tubuhnya Mbak Fani. Baik. Ya. Hai, Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Mbak, di sini Mbak. Anda siapa? Kenapa Anda tertawa? Coba, saya tanya Anda siapa? Anda siapa? Hai. Hai, Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Kenapa Anda tertawa-tawa? Astagfirullah. Jadi ini Duh, astagfirullah. Bisa. Kenapa di sana? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, sosok ini beneran dia itu noni Belanda dan dia istrinya dari presiden yang ada di sini. Dia itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi sulit untuk ngajaknya bicara. Astagfirullahaladzim. Ada apa di sana ya? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nih.
Ya Allah. Kok dia gerak sih Mbak? Ada apa? Di sana ada teman kamu apa? Kamu takut sama yang di sana? Enggak takut. Ada siapa dong? Oh. Ada suaminya. Lagi. Astagfirullah, hati-hati dong. Kasihan Mbak Faninya. Suaminya di sini. Astagfirullah. Jadi di situ itu ada suaminya dari noni Belanda ini. Jadi itu yang ada di situ itu presidennya pada zamannya Belanda. Kenapa? Dia senang banget kan di sini dia sama suaminya. Astagfirullah. Dia nunjuk suaminya terus. Terus kenapa nangis? Astagfirullah, dia nangis. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Sakit? Astagfirullahaladzim. Loh mas, kenapa aku mati? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu Mbak. Oh jadi Mas Bahul kameranya terlalu dekat jadi dia yang mematikan. Jadi harus jauh. Iya. Kenapa kamu? Suaminya? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi teman-teman, suaminya itu meninggalnya karena ditembak. Ditembak gimana Mbak? Ditembak oleh orang yang tidak suka padanya. Oh ya teman-teman, jadi dia tadi sempat bilang suamiku. Dia hanya bisa berbahasa Indonesia, itu hanya mengucapkan suamiku, suami saya kayak gitu. Selainnya dia tidak bisa mengucapkan bahasa Indonesia. Dia selalu menggunakan bahasa Belanda. Oke. Mbak, iya ya, kamu cerita sama Mbak Fani ya, karena saya sulit banget untuk bicara sama kamu ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fani, Mbak Fani, Halo, Mbak Fani. Bismillah. Astagfirullah. Berdiri ya Mbak, berdiri. Astagfirullahaladzim. Ada sosok tadi ya Mbak, yang deketin saya tadi kan. Ya. Gimana? Tadi saya nyuruh dia untuk bicara sama Mbak Fani. Dia sudah menceritakannya. Dia udah menyampaikan sesuatu. Iya, baik. Bisa. Jadi gini ya guys, sosok yang ada di tubuh saya tadi, dia memiliki suami yang meninggalnya itu karena ditembak. Dan ini mas, dan di sini itu dulunya ada kayak lorongan ya Mbak, lorong. Jadi suaminya yang masuk ke tubuh saya itu dia ditembak dan dimasukkan ke dalam sini. Iya, dan sekarang itu itu. tempatnya ini udah hancur loh mas, kayak gini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Jadi dia dimasukin ke sini. Jadi sosok yang masuk ke tubuh saya itu dia orang Belanda ya Mbak. Jadi sulit sekali Dia untuk tadi bicaranya pakai bahasa Belanda mulu Mbak. dia menyampaikan sesuatu kepada saya juga ada yang pakai bahasa isyarat loh mas. Jadi dia sulit untuk mengatakan bahasa Indonesia. Kalau suami dia bisa suami gitu, tapi kalau lainnya itu susah. Jadi suaminya itu dimasukkan ke sana. Jadi dia itu nangis karena dia sedih, terus dia bahagia karena Melihat dia. melihat dia. Jadi dia bahagia bisa bertemu dengan suaminya. Terus dia sedih karena suaminya meninggal dengan cara ditembak dan dimasukkan ke lorong itu. Iya. Iya. Oke, Mbak Isma, ngelihat sosok nggak di belakang kita? Ngelihat tadi. Sosok laki-laki pakai baju tentara ya, pakai baju tentara kayak tentara zaman Belanda itu yang mau Udah perang. lama banget ya. Jadi gini guys, sosok ini tangannya nggak ada. Jadi kayak bekas di kena apa ya Mbak, yang zaman dulu tuh loh mas, yang kayak tembakan gede banget. Meriam apa ya? Apa Itu ya? loh mas dulu. Namanya apa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah, dengar ya? Ada suara Mbak? Sepertinya itu kayak Suara hentakan kaki. Jadi ini temennya sosok yang ada di belakang saya. Jadi kayak gini loh mas. kayak lagi Kayak baris berbaris loh. Kayak mau perang.
Jadi sosok ini tangannya nggak ada sebelah, cuma satu. Putus. Dan di sini dia megang Kayak tombak apa nggak? Bukan tombak. Namanya apa ya? Iya, yang panjang itu loh mas. Ditaruh di sini dan sebelah kiri tangannya nggak ada. Kayak bekas dipakai meriam apa itu ya mbak, yang zaman dulu tuh loh mas, yang gede banget. Jadi sosoknya itu pakai pakaian tentara Belanda. Oke. Lagi berdiri. Jadi temennya sosok yang dimasukkan ke sini, yang meninggal karena ditembak. Oke, mau ke bawah mbak? Boleh. Kalau ke bawah sebelah sini, Iya, kita jalan dulu. Siapa tahu ada sosok di bawah. Karena tadi saya penasaran sama sosok yang kakinya. hentak-hentak. Tadi bapaknya dirasuki. Iya. Dia itu sosoknya itu sebagai seorang pemimpin, ratu atau apa Mbak? Atau Jadi pejabat? Istri. Dia istri kayak koloni atau apa itu namanya Kolonel? mas? Iya. Iya. Jadi dia itu istri tapi mungkin dia yang megang jabatan di sini. Dia cantik banget dan dia itu kayak orang yang kaya banget loh mas. Dan dia itu mengerti bahasa Indonesia, namun dia tidak bisa mengucapkannya ya mbak. Betul. Tapi kalau bilang suami dia bisa mas. Jadi Dia hanya dia mengucapkan menyampaikan suami. sesuatu ke saya pakai Isyarat. isyarat. Jadi Kayak tadi pas masuk ke mbak Fani itu, dia cuma gini, nunjuk-nunjuk. nunjuk-nunjuk. Gitu. Iya sama. Ke saya juga gitu. Oh iya. Terus dia ketawa-ketawa kemudian nangis. Iya, dia ketawa karena lihat suaminya, terus dia nangis karena sedih lihat suaminya dimasukkan ke lorong Iya. dan dia dibunuh. Dan sosok yang ada di belakang ini temennya juga. Soalnya Gimana? Mbak, gimana mas? terus mayat suami itu dibawa Suaminya dia dimasukin ke dalam lorong situ Dan dia kan itu ada tembusannya ke bawah mas. Dan dia mungkin turun ke, kan itu bawahnya hutan. Itu kan lorong terus bawahnya hutan loh mas. Mungkin dimasukin ke situ dia Terus- nyampe ke hutan. Iya, terus habis Mayatnya itu lorong ini ditutup rapat banget. Nah terus yang Jadi nggak- istrinya yang tadi sih Istrinya tadi dia ada di sini. Tetap di sini. Dia tetap di sini. Jadi ini kan tempat suaminya dibuang, dimasukkan ke lorong. Jadi dia nunggu di sini mas. Dan hutan di balik benteng ini dia Rimbun banget rimbun ya. banget. Banyak Berarti- sekali pohon-pohon Iya. yang tua. polisinya ditembak terus meninggal, istrinya itu masih hidup. Istrinya masih hidup. Terus istrinya itu kayak di mana ya mas ya? Dia kayak kan tadi saya bilang dia tuh orang kaya banget loh. Kayak orang kaya banget. Terus dia dipaksa, dicuri, nggak tahu diapain ya mas. Tangannya itu posisi diikat terus diambil semua perhiasannya. Jadi diikatnya tuh gini nih, bukan gitu. Nah, diikatnya tuh gini. Tapi kakinya nggak diikat. Kakinya Berarti diikat. cuma tangannya doang? Cuma tangannya doang. Pakai baju putih dan sosok ini cantik banget mas. Putih banget ya. Putih banget. Dipaksa terus dicuri semua perhiasannya, terus dia dibunuh. Dan- Tapi kalau saya lihat tadi kayak ada gimana ya mas? Luka apa di sini? Di sini. Tapi lukanya tuh kayak udah kayak membusuk gitu loh di sebelah sini. Yang nyuri itu orang Indonesia atau orang Jepang? Jepang yang nyuri. Yang nyuri itu Jepang. Jadi di sebelah sini tuh kayak luka terus udah kayak busuk gitu loh. Iya benar. Sosok ini kayak ngeliatin kita terus ya mbak. Kelihatan terus. Kita pindah Mau apa? ke sana, Mas? Ke sana aja pindah. Pindah kemana Mbak? Ke lorong Ke depan lagi. ke depan ke lorong, kan ada lorong di sini. Ini soalnya udah satu ruangan. Capek nggak Mbak? Capek banget saya mas, karena tempat ini luas banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Capek banget Mbak. Makanya Saya Belum ada lorong sih. iya masih ada lorong. Dalam banget, mana gelap banget. Iya di bawah gelap banget. jadi Iya sepertinya kita iya. nggak bisa. Karena saya udah lemas banget ini mas. Tenaganya sudah berkurang ya. Karena tadi ya. Iya. Jadi mungkin penelusuran kita di benteng peninggalan Belanda cukup sampai di sini ya guys, karena ini juga udah pukul berapa ini mbak? Nggak kelihatan. 2:30 ya? Nah 3.
Kalau kita lanjut ke sana tuh sudah kuat banget energinya, kemungkinan di bagian situ itu ada Janim yang melakukan penelusuran di sebelah sini ya. Iya, oke. Oke, Cukup sampai di sini aja. cukup sampai di sini aja ya. Oke guys, dari saya cukup sampai di sini. Saya Fani Ramadhani, Saya pamit Isma. undur diri. Dan Mas kameramen tentunya kalau ada salah saya minta maaf. Jangan lupa subscribe Like and comment dan karena subscribe itu gratis. dan teman-teman komen-komen dari kalian itu sangat membantu kami ya Mbak. Oke, betul sekali. Ya, terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih dan saya pamit undur diri ya Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamma ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hayyin min mutahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamma ya wasi'al karami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.